Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Ahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa usalli wa usallim ala habibil mustafa ar-rasul mujtaba khairil anami wal wara wa khairi man wati athara nabiyina wa habibina mustafa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bertatap muka dalam rangka yaitu mendekat kepada Allah dengan Al-Qur'an. Mudah-mudahan langkah kita ke kajian ini menjadi sebab kita mendapatkan syafaat Al-Qur'an pada hari kiamat. Amin. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang mulia, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabih. Untuk memberikan syafaat atau penolong bagi para pembacanya. Tidak usah dipikirkan bisa atau tidak. Selama kita mau mendekat, mau belajar, insyaallah kita akan dapatkan keutamaan Al-Qur'an. Mendengar saja, insyaallah kita mendapatkan rahmat. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf surat 7 ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu, maka hendaklah dengarkanlah. Wa ansitu, dan diam, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Dari sinilah saya pribadi mengajak diri saya dan jamaah sekalian, mari kita maksimalkan nikmat sehat kita dan nikmat waktu luang kita dengan hal-hal positif. Karena dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, nikmatani magbunun fihima katsirun minan nas as-sihat wal faragh. Ada dua nikmat yang mana dua nikmat ini orang lalai, banyak orang lalai terhadap dua nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ya, virus corona ini mengajarkan kita betapa mahalnya nikmat sehat. Ternyata kebahagiaan itu tidak dinilai dari harta, Pak. Apalah harta melimpah, tapi kalau makanan itu banyak larangannya. Ya, artinya kesehatannya itu tidak maksimal. Jamaah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan tahsin kita yang mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membaca Al-Fatihah, mengkaji, mendalami surah Al-Fatihah semaksimal mungkin sedalam apa yang saya ketahui, karena ini majelisnya bukan mengajari Pak ya, tapi berbagi ya, zakat ilmu yang saya miliki. Kalaupun ada kesalahan yang kira-kira perlu diluruskan, saya siap untuk menerimanya. Jamaah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan ke surah Al-Baqarah. Namun sebelum kita melanjutkan surah Al-Baqarah, kita akan mereview kembali bacaan kita di surah Al-Fatihah. Mungkin insyaallah akan saya baca, kemudian jamaah silakan mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Beberapa catatan ya. Jadi ketika mad ya, mad itu artinya panjang. Ketika Bapak dan Ibu baca panjang seperti Ar-Rahmanir Rahim, sering saya tekankan, coba di hidungnya ditekan. Kalau suaranya berubah itu masih perlu dilatih. Tapi kalau ketika membaca panjang dan hidungnya ditekan-tekan tapi suaranya tidak berubah, berarti itu sudah benar. Kecuali huruf mim dan nun. Kecuali huruf mim dan nun, itu tidak masalah. Contohnya tadi Ar-Rahmanir Rahim. Kalau Bapak Ar-Rahmanir Rahim, itu perlu dilatih. Karena mad itu bukan di hidung, Mbak. Tempatnya di rongga, di jauf. Nah, kalau di hidung tuh tadi sempat ditulis, itu rongga hidung khoisyum, tempatnya gunnah. Gunnah itu dengung. Suara enak yang keluar di hidung yang ada pada huruf nun dan mim. Maka selain nun dan mim itu kalau bapak dan ibu baca panjang, kalau hidungnya ditekan sambil baca itu nggak ada perubahan.
Kayak Ar-Rahmanir Rahim. Kalau berubah Ar-Rahmanir Rahim. Itu Mas perlu dilatih. Kemudian saya lupa di awal harusnya ketika kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini kan mad arid li sukun Pak ya. Ya, panjang. Pokoknya ketika Bapak berhenti dan bacanya itu panjang. Ya. Ar-Rahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini namanya mad arid li sukun. Ya, walaupun rumus mad arid li sukun itu yaitu mad asli bertemu waqaf. Nah, rumus mad arid li sukun boleh 2, boleh 4, boleh 6. Nah, tapi Bapak ketika membaca pertama kali 2, maka harus konsisten 2. Nah, kalau 4, 4. Kalau 6, 6. Misalnya tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim 6. Maka kita harus baca 6, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang kita praktekkan ini 6. Maka harus stabil semuanya ketika berhenti 6 harokat. Tidak boleh ada yang kurang dari 6 harokat. Ya, kita lanjutkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Ro-nya apa ya? R. Jadi ro-nya tebal. Tidak diawali dari hamzah itu monyong. Jadi enggak gitu, Pak. Enggak. Tapi yang tebal itu ro-nya. Dan sebenarnya masalah tebal dan tipis dalam huruf itu tidak berkaitan dengan dengan manyun atau monyong. Jadi kalau tebal ya tebal, tidak perlu monyong seperti po, tidak perlu po, atau ro, tidak perlu. Ro, po, ro tebal, ro tipis, ri, seperti itu. Nah, di sini ro-nya tebal, Pak, karena kita sudah jelaskan kapan ro dibaca tebal, kapan ro dibaca tipis, Pak ya. Kapan ro dibaca tebal, Pak? Ro dibaca tebal ketika berharokat fathah dan dhammah. Kalau ro kasroh berarti tipis. Nah, di sini ro-nya tebal, Pak ya. Tapi perlu dicatat, yang tebal tuh ro-nya. Alif enggak ikut-ikutan. Jadi mohon maaf, tidak perlu alifnya Ar-Rahman, tidak perlu. Cukup a itu ya, a. R. Jadi kalau slow motionnya gini, Pak. R, enggak enggak perlu gitu. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya, mimnya jangan diseret seperti jangan. Enggak. Jadi nanti kalau didalami lagi, gunnah itu ada 5 tingkatan, walaupun sebagian ulama mengatakan 4. Ya, gunnah, idgham, ikhfa, kemudian sukun dan harokat. Nah, ma ini kan berharokat. Dia memang ada peran hidung, Pak. Ada peran hidung pada huruf mim dan nun. Nah, tapi peran hidung ketika ma bertasdid itu levelnya level terendah, level ke-5. Walaupun sebagian ulama mengatakan level ke-4. Ya. Jadi ada peran hidung tapi dikit. Ma. Enggak gini. Ma enggak. Ma level tertinggi itu ketika ma dalam keadaan tasdid. Tasdid itu huruf w, Pak. Nah, seperti misalnya wa amma. Nah, ini lama ya. Gunahnya lama. Wa amma man. Nah, itu lama. Kenapa? Karena mim bertasdid itu level tertinggi. Artinya peran hidung di situ sangat banyak. Ya, kalau kita umpamakan dengan persentase misalnya kita ngambil pendapat yang 5 tingkatan, maka mim bertasdid itu 100%. Harus lama. Wa amman. Jadi saya izin menulis, Pak. Jadi kalau gunnah itu, Pak. Gunnah itu suara enak yang ada di hidung dan itu tempatnya di suara enak yang ada di hidung. Itu ada 5 tingkatan. Yang pertama tasdid, tasdid itu tanda W. Dan gunnah ini kalau kita berbicara masalah gunnah, kita berbicara huruf nun dan mim. Jadi kalau Bapak lihat huruf nun bertasdid, mim bertasdid, seperti inna a'tayna. Ini level gunnah tertinggi, Pak. Maka jangan bacanya seperti ini. Inna a'tayna atau anas lah. Malikin nas, enggak. Nun bertasdid ini levelnya tinggi. Maka perlu ditahan lama. Malikin nas, malikin, peran hidungnya lama di sini. Nah, lain dengan
di sini Malik mimnya berharokat, itu level terakhir. Yang kedua yaitu idgham ya. Ini secara teorinya Pak ya. Yang ketiga ikhfa. Yang keempat itu sukun. Bagian ulama menulisnya idhar. Yang kelima harokat. Jadi mim dan nun yang berharokat itu ada peran hidungnya, cuman persentasenya bisa dikatakan 20%. Jadi kurang tepat kalau mimnya diseret seperti malik, malikio, enggak, ma langsung. Dia ada perannya ya. Memang ada perannya hidung, cuman tidak banyak seperti mim dalam keadaan bertasydid ya. Jadi mohon ketika membaca Malik Yaumiddin jangan diseret mohon maaf, ma seperti itu. Karena dengan sekedar mengucapkan ma itu ada peran hidung. Ma seperti itu. Oke, kita ulangi. Maliki Yaumiddin. Sama ketika kita berhenti di nun, itu nunnya kan berharokat Pak ya, level terendah. Jangan sampai baca Maliki Yaumiddin. Jangan Pak. Karena nunnya kan berharokat ya. Kita nggak bahas harokatnya apa, yang pasti berharokat. Atau kalau itu kan disukunkan Ustaz. Iya, dia level keempat. Jadi intinya Malik Yaumiddin catatan yang pertama mimnya jangan diseret, jangan enggak. Cukup ma. Dan naiknya jangan panjang-panjang Pak. Cukup Malik. Naik langsung turun di ayun. Malik. Jangan Maliki Yau kepanjangan. Kalau di Quran Bapak berdiri seperti ini, itu 2 harokat saja Pak. Kita ulangi. Maliki Yaumiddin. Ya. Kemudian Yaumiddin itu dalnya itu kan bertasydid Pak. Tasydid itu tanda W Pak. Ya. Itu dalam ilmu tajwid namanya naber. Ya. Naber itu mengangkat intonasi. Ya. Ya, rob usiyah. Ya. Mengangkat suara atau mengangkat intonasi pada huruf bertasydid. Jadi kapanpun Bapak melihat huruf hijaiyah bertasydid, tasydid itu huruf W, maka intonasinya agak diangkat. Kecuali huruf nun dan mim. Kenapa? Karena dia gunnah. Ya. Contoh iyyaka misalnya. Kita kurang tepat kalau baca iyyaka na'budu wa iyya, enggak. Harus ada tekanan. Iya, itu nabar. Iyyaka na'budu wa iyya. Maka di sini juga Maliki Yaumiddin, ditekan Pak. Ini nabar namanya. Jangan Maliki Yaumiddin, enggak ada tekanannya ya. Ya. Karena kalau tasydid itu tandanya ada 2 huruf di situ. Ya. Oke, kita ulangi. Maliki Yaumiddin. Mimnya jangan bentuk mulutnya jangan bulat Pak ya. Mo enggak gitu. Ma bisa. Enggak ma ya. Ma ya. Kemudian nanti middin, nanti kalau Bapak coba hidungnya ditekan, suaranya jangan berubah. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, juga iyanya jangan terlalu diseret Pak ya. Iya ya, jangan iya, dia bukan gunnah ya. Tapi ditekan iya, jangan iyyaka enggak terlalu banyak seperti itu. Ya, sekedarnya saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Jadi so itu tidak perlu monyong ya Pak. So tidak perlu ya. Walaupun dia memang sifatnya itbaq. Ya. Ala kulli hal intinya ihdinas dia adanya di bawah Pak. Ya, ujung lisan bertemu dengan gigi seri bawah.
ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, siro, ro-nya tebal Pak ya, karena berharokat fathah. Siro, ro, enggak, siro, enggak, siro, siro, ro, enggak, ro, Pak. Siratal ladzi, digigit Pak. Jadi ada 3 huruf yang digigit, yang disebut dengan huruf lasawiyah. Za, sa, dho. Za, sa, dho. Nah, jadi siratal ladzina. Nah, Pak, an'amta diperhatikan. An, pertama hamzah. Hamzah itu di sini Pak ya. An. Kemudian ain. Naik ke atas Pak di tengah. Am. Jangan am atau an-am. Bukan an-am Pak. Yang pertama hamzah an. Setelah itu am. Di sini Pak, am. Jadi an-am. An-am. Bukan am-am. Atau apalagi an-am. An-am, kebanyakan orang baca an-am, bukan an-am. An-am. An-a. Ya, hamzah di bawah, ain di tengah. Kemudian alaihim, ha itu kan tempatnya di bawah Pak, di tenggorokan bawah ha. Ya, alaihim. Ya. Coba diperhatikan ini terkadang saya melihat kurang perhatian di alaihim. Jadi alaihim itu harus ada ha itu di sini Pak. Alaihim, bukan alaihim. Saya kadang mendengar alaihim. Misalnya siratal ladzina an'amta alaihim. Bukan alaihim. Ini bukan ya, tapi alaihim. Nah, kita ulangi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, goiril go itu Pak, go itu nggak ada qalqalah ya, nggak ada pantulan. Misalnya goiril magdu, karena pantulan huruf e itu nama hukumnya qalqalah Pak. Nah, qalqalah itu secara bahasa artinya memantul, dan dia hanya berlaku pada 5 huruf yang disingkat oleh ulama Indonesia baju di toko ya. Kalau ulama di luar kutbujaddin ya. Baju di toko, bam, ba, jim, dal, to sama kof. Baju di toko. Nah, ini 5 huruf Pak yang boleh dipantulkan huruf e misalnya. Misalnya qul huwallahu ahad. Nah, boleh. Karena dal termasuk kategori baju di toko. Nah, tapi selain baju di toko enggak boleh ada pantulan e. Seperti go ya. Enggak boleh goiril magdu, enggak. Goiril magdu. Nah, dod ini huruf yang paling sulit. Ya, ada 3 cara ya. Bisa ujung lidah ketemu dengan gigi geraham kiri, atau boleh di kanan, boleh tengah-tengah. Ya mungkin sederhananya mungkin nanti bibir kita akan agak menyon ya. Seperti ghairil maghdu do walau nanti walau enggak do enggak gitu Pak, enggak do. Nah, ujung lidah nih Pak ya, sisi lidah ketemu dengan gigi geraham atas. Memang ini huruf yang paling sulit. Wallahu alam, itu yang saya pelajari. Tapi tidak masalah kalaupun ada sedikit perbedaan. Ala kuliah kurang lebih seperti itu. Kita coba ghairil maghdubi alaihim walau. Jadi bukan walad, apalagi walab Pak, bukan walab. Lidahnya jangan ditelan, walau. Jangan dilipat ke dalam Pak, walau, jangan gitu, walau do, enggak. Apalagi ke depannya, walau, enggak. Ya, tapi sisi lidah ini coba dikenakan gigi geraham di sini. Walau, nah, di sini Pak bukan waladolin, bukan waladolin Pak ya. Satu catatannya, terkadang orang baca waladolin, bukan dolin. Pertama walau dol, ada lam bertasydid itu naik 6 harokat
Tetap donnya hidung nggak ikut campur. Jangan enggak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, kurang lebih itu beberapa materi yang kita ambil di Al-Fatihah di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang ini hanya review. Kemudian amin, kita juga tidak boleh menyampaikan amin. Jadi Pak, dalam sholat itu, ini mungkin penting juga walaupun tidak masuk tajwid, walaupun ini ranahnya fikih, cuman kita perlu tahu. Jadi Pak, macam-macam gerakan makmum dengan imam itu ada 4 macam. Jadi kita perlu paham, imam itu dijadikan orang atau berdiri di depan imam itu dijadikan hanya untuk diikuti, jangan didahului atau dibarengi. Jadi gerakan makmum wajib mengikuti atau datang setelah imam, harus imam dulu. Nah, makanya ulama membagikan atau mengklasifikasikan gerakan makmum setelah imam itu ada 4 macam. 1, musabaqah dalam bahasa Arab. Musabaqah itu mendahului. Imam belum ruku, dia ada ruku. Dan ini masih banyak terjadi di masyarakat kita. Misalnya duduk duduk di antara 2 sujud. Imam mau sujud, makmum udah ada yang sujud duluan. Nah, ini namanya kategori musabaqah, mendahului imam. Nah, kita tidak berbicara masalah hukumnya seperti apa. Jelas ini tidak boleh. Itu musabaqah, mendahului imam tidak boleh. Yang kedua, musawah, membarengi imam juga tidak boleh. Jadi istilahnya imam ruku, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Tidak boleh, Pak. Kalau yang pertama gini kan, ini imam misalnya. Allahu Akbar, dia mendahului imam ini. Sami Allahu liman hamidah. Enggak boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, musawah, membarengi. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ini juga enggak boleh. Yang ketiga yang dibolehkan, mutabah. Datang setelah imam tapi tidak jeda waktu yang lama. Jadi ketika imam Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar, gerak. Sami Allahu liman hamidah, gerak baru. Nah, yang keempat itu muakharah. Dia ngikuti imam tapi lama. Misalnya imam ruku, Allahu Akbar, ruku. Makmum belum selesai mungkin Al-Fatihahnya. Enggak ruku sama imam. Imam sami Allahu liman, dia baru ruku. Nah, ini juga enggak boleh. Nah, jadi intinya adalah bahwa gerakan makmum terhadap imam yang dibolehkan hanya mutabah. Artinya mengikuti setelah imam mengucapkan Allahu Akbar, gerak. Sami Allahu liman hamidah, gerak. Ya. Dari rangkaian sholat takbiratul ihram sampai salam itu harusnya seperti itu, kecuali satu keadaan, Pak, amin. Amin itu imam sama makmum bareng. Jadi hanya satu keadaan makmum dan imam bareng, yaitu dalam mengucapkan amin. Jangan didahului imam belum waladhdallin, amin ya. Udah diserang dulu. Kapan imam napasnya? Kan imam juga harus amin ya. Imam juga harus amin. Ini mungkin pesan buat siapapun yang imam. Imam juga harus amin. Jangan istirahat di situ waladhdallin. Orang amin dia istirahat dulu. Enggak, amin sama. Ada hadisnya ya. Intinya adalah imam amin dan di situ dianjurkan imam sama makmum bareng. Maka di antara adabnya ketika waladhdallin kasihlah jeda sedikit. Misal waladhdallin. Nah, 1 detik mungkin cukup. Biar imam nafas. Amin. Nah, kalau di sini tidak perlu ngikuti nunggu imam. Amin baru amin, tidak perlu. Itu paham Pak ya? Nah, dan amin sendiri yang dibolehkan 1 ya. Amin. Pokoknya A-nya 2 harokat, boleh. Amin. Kalau minnya terserah mau min atau panjang. Amin boleh. Karena A itu mad badal. Mad badal dalam riwayat Hafs 2 harokat, dalam riwayat Waras 6 harokat. Jadi boleh amin atau amin enggak masalah. Yang enggak boleh itu amin atau amin, itu enggak ada. Amin enggak ada. Apalagi amin itu kan manggil orang ya. Namanya amin gitu ya. Yang enggak ada, bukan amin seperti itu. 6. Itu terkait Al-Fatihah. Sekarang kita masuk ke bagian awal di Al-Baqarah. Kalau Al-Baqarah kita mengambil halaman depan saja Pak. Kemudian setelah itu kita nanti akan ngambil ke surat-surat pendek. Iya boleh Pak. Oke, dalam surat Jahar ya. Oke, ini pertanyaan fikih Pak, nggak apa-apa. Apakah makmum membaca Al-Fatihah ketika imam membaca Al-Fatihah? Atau wajibkah makmum membaca Al-Fatihah ketika imam membaca Al-Fatihah? Oke, di sini tergantung kondisi, dua keadaan. Keadaan pertama dalam sholat jahriyah.
Sholat jahriyah itu sholat yang bersuara Pak. Ya, subuh, maghrib, isya. Maksudnya subuh 2 rakaat jelas, maghrib 2 rakaat pertama, dan isya 2 rakaat pertama. Dan keadaan kedua ketika siriyah itu secara bahasa rahasia, cuman dilirihkan. Imam baca sholat zuhur, cuman nggak terdengar. Dan mungkin ini sebenarnya pesan atau mungkin masukan buat siapapun yang imam. Sebenarnya sunnahnya itu kalau sholat siriyah, zuhur, asar itu sunnahnya diperdengarkan sesekali, diperdengarkan ayat-ayatnya. Jadi enggak diam, enggak gitu. Allahu Akbar, diam aja berapa menit. Allahu Akbar. Tapi sunnahnya di hadis yang mulia, ya sesekali diperdengarkan. Misalnya, Alhamdulillah, Ar-Rahman, iya karena. Kenapa para sahabat bisa tahu Rasul baca zuhur, baca surat Al-Lail? Bagaimana tahu? Ya, karena tadi Rasul sesekali memperdengarkan wadduha. Tapi jangan dijelaskan juga wadduha wal lail, enggak juga ya seperti itu. Kecuali saat Jumat beda itu Pak ya. Nah, dari dua keadaan ini ulama membedakan. Kalau sholat siriyah itu yang imam bacanya enggak keras Pak, lirih, maka di sini wajib. Sepakat ulama wajib makmum baca. Karena dalilnya jelas Pak. Ya, bahwa la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat, tidak sah sholat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Nah, sekarang permasalahannya yang didebatkan adalah bagaimana hukum membaca, bagaimana sikap makmum ketika imam sholat jahriyah yang bersuara, dua rakaat subuh, 2 rakaat maghrib dan isya. Apakah makmum baca Al-Fatihah atau tidak? Kalau tidak, ya selesai. Kalau baca, kapan waktunya? Ini perlu dikaji. Oke, ulama terbagi dua dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan tidak wajib membaca. Dalilnya surat Al-A'raf, surat yang saya sampaikan, surat 7 ayat 204. Yang bunyinya wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang artinya apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah dan diam agar kalian mendapatkan rahmat. Maka dari ayat ini ulama mengambil kesimpulan bahwa ketika imam baca Al-Fatihah ataupun ayat yang diperdengarkan, makmum tidak berbaca. Bacaan Al-Fatihahnya sudah diwakilkan. Itu menurut sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan tetap wajib baca. Nah, ini mazhab Imam Syafi'i, mazhab yang dianut di Indonesia. Ya, tetap baca karena dalilnya jelas. Rasul mengatakan tidak ada sholat, tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Lantas kalau imam baca, kita bagusnya dengar atau gimana? Kapan bacanya? Nah, dalam ulama Syafi'iyah, dalam mazhab Syafi'i Pak, nanti ada bab saktah. Saktah itu diam. Makanya setelah waladhdallin, setelah amin, itu imam nggak langsung baca kan? Amin. Biasanya kalau Bapak perhatikan, nggak langsung baca, diam dulu sejenak. Ya, menurut sebagian ulama itu waktu untuk membaca Al-Fatihah. Tapi itu tidak ada dalil secara jelas dari Rasul bahwa disitulah bacanya, tidak. Jadi artinya kalau Bapak mengambil pendapat yang ini, makmum tetap baca sekalipun imam baca Al-Fatihah dengan suara jahar, maka waktunya kapan saja boleh. Boleh bareng dengan imam, boleh setelah amin, boleh. Adapun pendapat yang banyak dijelaskan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i yaitu setelah amin. Amin. Makanya di kampung ya, imam kalau amin diam dulu kan Pak? Suka perhatikan, diam dulu, enggak langsung baca. Karena itu memberikan kesempatan untuk makmum baca Al-Fatihah. Supaya mengamalkan dua dalil Pak. Di satu sisi dia membaca Al-Fatihah, di satu sisi dia juga supaya mendengarkan bacaan imam, seperti itu. Jadi lebih hati-hatinya tetap kita baca. Adapun waktunya secara detail tidak ada ditentukan setelah amin. Nah, hanya saja kebanyakan ulama kita mengatakan setelah amin itu imam memberikan kesempatan untuk makmum. Begitu Pak. Iya, kita akan membaca surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, tapi hanya bagian depan saja Pak ya. Nanti kita akan fokus ke surat pendek. Tapi kita perlu mengkaji surah Al-Baqarah karena surah Al-Baqarah itu memiliki keutamaan Pak. Di antara keutamaan surah Al-Baqarah bahwa setan tidak akan masuk ke dalam rumah yang dibaca dan surat Al-Baqarah. Jadi kalau mungkin di rumah kita banyak hal-hal yang kurang bagus atau mungkin rumah tangga suami istri sering ribut masalah sepele, itu ya ada faktor jin di situ, ada faktor setan berperan ya. Karena jelas setan tuh di antara fungsinya adalah yufarriqu bainal mar'i wa zawji, memisahkan antara suami istri. Makanya terus ada masalah ya. Makanya kalau kita rutin mungkin baca Al-Fatihah, tidak harus ya satu waktu langsung selesai, mungkin bisa dicicil ya. Tapi intinya adalah bahwa di antara keutamaan surah Al-Baqarah bahwa surah Al-Baqarah
yang dibacakan di dalam rumah itu insya Allah akan aman dari gangguan setan. Seperti itu. Ya, kita akan mencoba mengkaji halaman depan di surat Al-Baqarah. Nah, kita langsung baca basmalah Pak ya. Jadi kalau Bapak baca di awal a'udzu, kalau nyambung nggak perlu a'udzu lagi. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Saya ulangi. Alif Lam Mim. Bentar Pak, saya lihat waktu istirahat dulu ya, mengkondisikan dulu. Ya, materi kita hari ini hanya membahas satu ayat ini Pak. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembekalan supaya ketika membaca surat-surat namanya huruf muqatta'ah Pak. Jadi kan ada nun, qaf, shad, alif lam ra, yasin. Nah, insya Allah kita akan mengkupas dalam 20 menit ke depan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah secara bahasa, huruf yang terpotong. Ya, sederhananya bahasa kitanya, huruf muqatta'ah adalah huruf hijaiyah yang muncul di awal surat. Nah, kita ringkas. Ya insya Allah setelah kajian ini, insya Allah Bapak akan bisa membaca dimanapun huruf muqatta'ah ada di Al-Quran, insya Allah benar, insya Allah. Hapus ya. Oh. Iya Pak, singkat saja saya simpulkan bahwa huruf muqatta'ah atau huruf hijaiyah dulu. Huruf hijaiyah itu semuanya ada 29. Terlepas perdebatan antara ulama, ada yang mengatakan 28, 29, 30, saya mengatakan 29. Dengan perbedaan antara alif dan hamzah. Yang mengatakan 28, yang mengatakan 28, alif dan hamzah itu sama. Alif hamzah sama. Tapi saya katakan alif dan hamzah beda. Beda dari 3 sisi. Beda dari 3 sisi. Perbedaan alif sama hamzah. Alif dan hamzah. Mungkin kalau tidak terlihat. Yang pertama dari segi harokat. Hamzah menerima harokat, alif tidak menerima harokat. Yang kedua dari segi tempat. Hamzah tempatnya di tenggorokan bawah, A. Tapi kalau alif tempatnya di jauh itu rongga tenggorokan. Jadi alif itu rongga tenggorokan. Yang ketiga dari cara baca. Hamzah di Al-Quran ditulis dan dibaca, dianggap. Tapi kalau alif ditulis tapi nggak dibaca. Jadi cara bacanya Pak. Contoh Pak, wal asri Pak ya. Ini alif atau hamzah Pak? Alif. Kalau sekiranya hamzah seharusnya bacanya wa al asri, wa duha misalnya. Ini alif, bukan hamzah. Karena kalau hamzah kita harus baca wa ad-duha. Tapi yang namanya alif, bedanya alif sama hamzah, hamzah itu ditulis sekalipun dia mati itu dianggap hamzah itu. Misalnya yu'minu. Ini hamzah mati Pak, atau tak. Tayas, tak apa? Takmal. Nah, sekalipun dia meninggal, mati. Sekalipun dia mati atau sukun, hamzah tetap dianggap, dibaca tak. Misalnya takul ya Pak. Kalimat takul. Hamzahnya mati, sukun. Tetap dianggap. Ada tekanan di sini, dianggap takul, jangan takul. Kalau takul itu udah enggak dianggap. Artinya hamzah itu apapun keadaannya, mau berharokat mau mati tetap dianggap. Adapun alif dia ada, di tulisan ada, tapi enggak dianggap. Kayak ini. Enggak ada orang baca wa al asri, enggak ada. Wal asr ada secara tulisan tapi dilewati.
wal 'asr. Paham Pak ya? Nah, ini 3 perbedaan antara Hamzah dan Alif, sehingga saya simpulkan ini dalil terkuat bahwa Hamzah dan Alif beda, sehingga huruf hijaiyah semuanya 29. Ini mungkin saya bantahan bagi yang pendapat 28. Ini bisa dipahami Pak? Saya izin menghapusnya. Kemudian kita akan bahas huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah secara bahasa itu huruf, ya kalau secara bahasa huruf yang terpotong. Cuman biar dipahami, huruf muqatta'ah adalah huruf hijaiyah yang ada di awal surat. Ulama telah mengumpulkan semuanya ada 14 Pak totalnya. Jadi dari 29 huruf hijaiyah yang muncul atau yang jadi bagian dari huruf muqatta'ah hanya 14. Yang disingkat dengan kalimat ya silhu tuhairon man silhu tuhairon man, terlalu kecil Pak ya, mohon maaf Pak ya. Qata'ka. Nah ini Pak, ini 14 huruf yang terpilih dari huruf hijaiyah yang masuk kategori huruf muqatta'ah. Shad 1, lam 2, ha 3, 4 sin, 5 ha kecil, ya 6, 7 ro, 8 alif Pak ya, alif bukan hamzah. Makanya kita bacanya alif lam mim, bukan hamzah lam mim, ya kan Pak? Iya. Karena nggak ada gini, nggak ada ininya, nggak ada kepalanya. Kalau ada kepalanya itu bukan alif, hamzah. Nah, 8 alif, 9 mim, 10 nun, 11 qaf, 12 to, 13 ain, ini ain Pak. 14 kaf. Yang disingkat dengan kalimat silhu suhairon man qata'ka. Silhu suhairon man qata'ka. Nah, dari 14 huruf ini dibagi 2 kelompok Pak. Nah, dibagi 2 kelompok. Ada kelompok yang dibaca 2 harokat. Mungkin supaya tidak terlalu banyak tulisannya. Dibaca 2 harokat dan dibaca 6 harokat. Panjangnya Pak maksudnya, panjangnya. Tingkat kepanjangannya ada yang 2. Ya. Dari 14 ini yang 2 harokat itu kalimat hayyin thahir. 6 Pak ya. Ada 6 huruf. Kalau di sini berarti berapa Pak? 8 huruf yang disingkat dengan kalimat kam, asal, nakos. Kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf dan shad yang disingkat dengan kalimat kam, asal, nakos. Yang ini hayyin atau hayyun thahir. Dimanapun Bapak melihat huruf ini di awal surat, ini kaidahnya Yasin. Ya berapa harokat Pak? Lihat rumusnya. Ya ada di mana? Di sini, ya kan? 2. Sin ada di mana? Di sini atau di sana? Berarti berapa harokat? 6. Berarti baca Yasin yang benar Yasin. Seperti itu. Bukan Yasin. Bukan. Itu sin cuma 4. Yasin. Nah, seperti itu Pak. Itu rumus dasarnya. Paham Pak ya? Gampang. Nah, setelah kita paham ini hayyun thahir. Tapi ada sedikit catatan Pak. Ini rumus dasarnya ini. 6 harokat kam asal nakos. Jadi kalau alif lam mim, oh sebentar. Maaf. Tapi ada catatan. Di sini ada catatan Pak, di huruf ain. Di sini ada catatan di huruf alif. Apa catatannya? Ain itu spesial Pak. Kalau yang lain cuma boleh 6 harokat, tapi ain boleh 4 dan boleh 6. Misalnya, ain sin qaf. Ain sin qaf.
Boleh gini. Ain. Boleh 4 harokat. Ain. Boleh. Ini hanya berlaku pada ain. Kenapa? Mungkin kalau untuk bapak-bapak tidak perlu mendetail. Cuman mungkin kalau di antara kita ada yang mendalami ilmu tajwid. Karena bentukan kam asal nakos 8 huruf ini, ain beda sendiri bentukannya. Kalau yang lain, ini bentukan antara mad asli bertemu dengan sukun. Jadi Pak, mad asli itu kan, ini rumus dasar Pak ya. Nih. Rumus dasar mad asli. Waw sukun sebelumnya domah. Ya sukun sebelumnya kasroh. Alif sebelumnya fathah. Jangan bilang alif sukun. Kan alif dalam 5 harokat. Jadi kalau Bapak lihat seperti ini, misalnya a'udzu. Pak. Waw sukun sebenarnya domah. 2 harokat. Itu namanya mad asli. 2 harokat. Itu rumus dasar mad asli, Pak. Nah, kalau ingin mendetail ya. Jadi bentukan ini kaf ini bentukan dari mad asli bertemu dengan sukun. Jadi kalau saya rincikan, Pak, memang tulisannya seperti alif lam mim, Pak. Alif lam mim tertulisnya seperti ini. Coba. Tapi mohon maaf, di pikiran kita, di kepala kita harus seperti ini. Pikiran enggak. Alif. Coba ya. Alif. Jadi bukan alif lam, bukan alif. Kalau gitu kayak gini dia bentuknya. Jadi yang benar alif, bukan alif lam, enggak. Alif. Kemudian lam itu bentukannya gini, Pak. Lam. Nah, ini yang saya maksud. Lam termasuk kategori huruf kam asal nakos. Kalau kita perhatikan ini mad asli ini. Ya, kan kalau dan yang lain kayak gitu ya. Ini alif sebelumnya fathah tuh Pak, rumus dasar. Alif sebelum fathah. Oh, ini mad aslinya. Oh, ini sukunnya. Semua sama rumusnya. Mim juga sama. Mim. Ya sukun sebelumnya kasroh. Ya sukun sebelumnya kasroh. Oh, ini madnya. Ini sukunnya. Tapi beda dengan ain. Ain kan bunyinya ain, bukan ain. Ain dia. Nah, nggak ada tuh kaidah di sini ain. Makanya ain tuh beda sendiri. Dia namanya madlin ya. Jadi intinya kalau Bapak pusing ya, intinya adalah bahwa huruf yang 14 ini dibagi 2 kelompok. Kelompok pertama dibaca 6 harokat, yaitu hurufnya 8. Kam asal nakos. Kecuali ain spesial. Boleh 4, boleh 6. Mana yang afdol? Yang afdol 6. Wa ainu dzu wajhaini wa tulu akhos dalam syair ya. Manzumah Tuhfatul Atfal. Ain itu boleh 2 cara. Boleh 4, boleh 6 tul. Tapi afdolnya 6 harokat. Nah, di sini catatannya alif. Pokoknya huruf yang 5 ini kan 6 ya, Pak ya. Huruf yang 5 ini dibaca 2 harokat. Ha, ya, po, ha, ro, kayak gitu Pak. Tapi kalau alif enggak, alif atau alif enggak, alif gitu. Jadi intinya rumusnya, ini rumus dasarnya, hanya saja di sini ain spesial, di sini alif yang spesial. Paham Pak? Oke. Jadi kalau toha di surat ke-20, to berapa harokat? 2. Ha berapa harokat? 2. Jadi bunyi yang benar toha, kayak gitu. Saya menemukan, jangankan masyarakat, para penuntut ilmu baca toha, salah. Berarti belum memahami kaidah dasar ini. To 2 harokat, to kelompok 2. Ha 2 harokat, oh berarti toha. Sekarang kita praktekkan ke alif lam mim. Kalau alif berarti 1 Pak ya. 1, karena dia nggak boleh panjang. Lam berapa harokat? 6.
Dia lam di sini masuk. Mim berapa harokat? 6 ada di sini. Seperti itu. Alif, lam, mim. Ini kalau persatu ya. Tapi kalau digabungkan sebenarnya Pak, mohon maaf kurang tepat kalau kayak gini. Alif, lam, mim. Secara kaidah dasar sudah kena. 1 harokat, 6 harokat, 6 harokat. Tapi ada kekeliruan. Mim bertemu dengan mim. Itu idgham. Idgham mimi. Intinya idgham itu dengung. Ditahan di hidung. Maka yang tepat adalah alif lam 6 harokat. Setelah itu tahan dulu. Jangan langsung mim. Alif lam. Ingat yang sebelumnya tadi tulis mim bertasydid tingkatan tertinggi. Peran hidungnya banyak. Maka perlu ditahan dulu. Jadi yang benar adalah alif lam mim. 1 2 3 silakan Pak. Jangan alif enggak ada ya di sini Pak. Alif enggak. Alif juga paknya harus ada desi ya. Alif, jangan alif ya. Jangan bisa orang Sunda alif. Yes. Pak itu kan jadi gini sederhana ya Pak. Di bibir kita ini ya, nanti insya Allah kita lanjut. Saya akhiri dengan terkait masalah makhraj yang dikeluar di bibir. Di bibir kita ini ada 2 tempat Pak. Ya. Di bibir ada 2 tempat. Di bibir ada 4 huruf. Jadi 4 huruf ini dibagi ke 2 tempat. Tempat pertama huruf fa. Fa itu cuma 1 bibir Pak. Fa cuma 1 bibir. Bibir bawah ketemu gigi seri atas. Fa. Yang 2 bibir itu BMW. Biar ingat Pak. Ba, mim, waw. Saya singkat BMW ya. Ba, ma, wa. Itu 2 bibir. Tapi orang Sunda menjadikan fa 2 bibir. Pak, salah ya. Jadi fa itu 1 bibir. Bibir bawah bagian dalam ketemu dengan gigi atas seri. Fa. Kalau BMW, ba, mim, wa itu 2 bibir. Nah, makanya salah kalau baca pak. Kenapa salah? Karena dia memungsikan 2 bibirnya. Nah, padahal 2 bibir ini hanya berlaku pada 3 huruf. Ba, mim, waw. Ya biar ingat BMW. Ba, ma, wa. Adapun fa cuma 1 bibir. Fa. Fa. Jadi alif yang benar adalah alif, bukan alif apa alif ya, bukan Pak ya. Ya mohon maaf ini. Mungkin nenek moyang kita orang Sunda dulu pas belajar tajwid goib Pak ya. Ya, cukup pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini meningkatkan kualitas bacaan kita sehingga bernilai pahala dan senantiasa menjadi sebab kita mendapatkan syafaat Al-Qur'an pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup akhir kalam bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.